Lalu teman-teman sudah buat nih si kisi-kisinya atau konten-konten yang akan OTW ke live streaming teman-teman gitu ya, yang akan berjalan ke live streaming. Di sini juga ada live streaming boost teman-teman atau dorongan saat live streaming. Nah, di sini adalah dengan caranya dengan mengajak para penonton untuk memberikan komentar sebanyak-banyaknya di live streaming teman-teman atau membagikan link live streaming teman-teman langsung ke media sosial teman-teman juga gitu. Atau di sini mungkin teman-teman ada yang aktif berjualan di WhatsApp, ada yang aktif berjualan di sosial media. Nah, ini teman-teman bisa banget share link TikTok teman-teman gitu ya. Jadi semakin banyak followers teman-teman yang tahu juga kalau teman-teman lagi aktif live di TikTok gitu ya. Mungkin ada juga nih beberapa yang berjualan di tempat lain gitu, tapi di TikTok ada penawaran spesial nih hanya di live streaming hari ini, banting harga di hari ini gitu teman-teman ya. Jadi itu juga jadi salah satu yang bisa mendorong para followers teman-teman atau pengikut teman-teman untuk akhirnya bergabung menonton live teman-teman di TikTok gitu. Karena adanya tawaran-tawaran yang lebih menarik gitu teman-teman. Kita udah bahas tentang traffic teman-teman ya. Di sini juga ada tentang pembawa acara atau hostnya. Nah ini teman-teman mungkin di sini teman-teman seller di sini mungkin ada yang belum pede gitu ya untuk menjadi pembawa acara atau tampil di kamera. Ini teman-teman nggak apa-apa banget. Tapi pasti teman-teman bisa coba nih pilih salah satu adminnya yang suka ngomong, yang suka ngobrol gitu ya, atau yang emang ceria aja gitu. Nah itu bisa banget teman-teman ajak untuk jadi pembawa acara di live streaming teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman bisa pilih satu orang yang memang paham dengan produk yang teman-teman miliki, produk yang teman-teman jual gitu ya. Contohnya di sini teman-teman ada yang menjual kerudung instan gitu. Nah ini nggak mungkin kan nanti pembawa acaranya itu lelaki teman-teman ya, karena nanti pas demonstrasi nggak sesuai dengan branding teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan mungkin ada admin perempuan yang cukup pede untuk ngobrol gitu. Nah, itu teman-teman bisa ajak untuk jadi host gitu, teman-teman ya. Dengan kriteria admin atau seseorang yang suka ngomong, yang semangat gitu ya, dan juga bisa interaksi dengan para penonton atau audiens di live streaming teman-teman gitu. Nah di sini saat live streaming berjalan pun juga pembawa acara itu nggak sendirian teman-teman ya, karena pasti akan bingung nih untuk membaca komentar, menunjukkan produk, kemudian juga mempersiapkan hal lain. Jadi pastikan bisa mempersiapkan satu orang lain ya untuk membackup atau membantu si pembawa acara ini teman-teman ya. Jadi ada admin yang bisa memandu penonton juga, kemudian membantu menjawab pertanyaan juga, dan juga mengingatkan para penonton untuk segera check out di toko teman-teman gitu. Jadi di sini kalau live streaming nggak cuma sendirian teman-teman ya, usahain berdua atau bertiga teman-teman biar nggak bingung sendiri gitu. Tapi ini bisa disesuaikan lagi dengan karyawan yang teman-teman miliki atau mungkin teman-teman seller yang bisa bantu teman-teman untuk melakukan live streaming gitu. Oke, kita udah bahas tentang traffic, kemudian juga tentang pembawa acara atau hostnya. Yang ketiga, ini juga nggak kalah penting teman-teman ya. Nah, di sini adalah untuk mempersiapkan produk yang sudah teman-teman upload di toko TikTok teman-teman gitu. Nah, untuk pemilihannya produk-produk apa aja sih yang sebaiknya kita pilih gitu untuk dibahas saat live streaming. Nah, ini teman-teman bisa mencampurkan ya produk-produk yang ada flash sale atau flash deal, kemudian juga yang produknya paling banyak terjual atau terlaris ya. Lalu juga produk-produk yang baru teman-teman launching atau produk baru. Kemudian juga produk-produk yang cukup besar yang keuntungannya cukup besar gitu untuk teman-teman. Jadi nggak teman-teman ada jual yang banting harga, tapi ada juga yang untungnya besar teman-teman. Jadi bervariasi ini pilihannya gitu. Ya, jadi teman-teman bisa persiapkan produk-produk yang bervariasi dan juga kualitasnya yang oke dan juga harga yang kompetitif gitu teman-teman. Wah, saya lihat ini banyak banget ya pertanyaan yang sudah teman-teman masukkan ke Q&A. Nah, ini teman-teman bisa sabar dulu, nanti kan kita bahas pertanyaan teman-teman. Oke, selanjutnya kalau teman-teman sudah tahu ya apa-apa saja yang bisa teman-teman perhatikan gitu ya, atau poin-poin penting saat melakukan live streaming. Nah, ini saya akan bahas juga untuk strategi live streaming, gimana sih cara memaksimalkannya gitu ya. Ini mungkin banyak juga teman-teman yang belum memulai karena masih bingung Kak, gimana sih baiknya memulai live streaming gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita menganjurkan teman-teman untuk
konsisten ya untuk melakukan live streaming gitu. Ada nih mungkin teman-teman seller yang tadinya masih belum tahu gitu, gimana ya cara live streaming gitu. Gimana ya caranya gitu ya biar nggak bingung ngomongnya gitu. Nah di sini teman-teman semakin teman-teman sering melakukan live streaming pasti teman-teman akan terbiasa gitu ya. Saya juga kalau ngobrol gini mungkin awalnya masih bingung teman-teman, tapi karena saya juga sudah banyak latihan akhirnya bisa nih membawa materi untuk teman-teman di sini gitu. Jadi teman-teman bisa mungkin dijadwalkan teman-teman ya live streaming minimal 3 sampai 5 kali per minggu, bisa disesuaikan jadwalnya dengan waktu yang teman-teman miliki. Jadi dengan teman-teman melakukan live secara konsisten, pastinya nanti toko teman-teman juga akan muncul ya peningkatan followers, kemudian juga peningkatan penjualan karena semakin banyak juga nih pengikut-pengikut yang nonton live streaming teman-teman gitu. Lalu teman-teman untuk live streaming ini juga bisa teman-temannya untuk diatur live event-nya di halaman profil teman-teman. Nah, ini tujuannya untuk apa? Jadi biar para pengikut teman-teman atau followers teman-teman ini juga tahu nih kapan toko teman-teman akan melakukan live di TikTok gitu ya. Jadi teman-teman bisa banget tambahin live event di toko teman-teman. Lalu selama live streaming teman-teman juga bisa berikan promosi spesial atau promosi yang apa ya, yang terbatas gitu ya selama sesi live streaming gitu. Jadi teman-teman bisa memberikan flash deals dan juga promosi untuk produk yang teman-teman tampilkan selama live untuk meningkatkan penjualan gitu. Jadi ini simpelnya teman-teman kasih harga spesial untuk para penonton live streaming teman-teman karena setelah live streaming harganya kembali normal lagi gitu teman-teman. Jadi nggak perlu selalu kasih diskon termurah teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa alokasikan diskon tersebut saat sesi live streaming teman-teman gitu. Kemudian selanjutnya teman-teman, ini juga ada tips nih, rekomendasi untuk teman-teman agar bisa sukses dalam membawa live streaming. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan ya. Nanti juga akan kita bahas detail juga sih teman-teman ya tentang persiapan untuk live streaming. Nah, di sini teman-teman bisa menetapkan harga promosi saat live. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan riset dulu nih, harga termurah biasanya berapa sih gitu ya. Contohnya kalau case handphone, sekarang case handphone harganya bisa 15.000, 20.000 gitu teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa kasih harga termurah saat sesi live streaming, teman-teman tawarkan harga 7.500 untuk case handphone gitu ya, dengan motifnya custom gitu. Ini teman-teman bisa berikan harga termurah gitu atau harga promosi saat live. Lalu teman-teman bisa mempersiapkan host. Nah ini nggak harus host langsung kayak aduh pembawa acara, enggak teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa pilih salah satu admin teman-teman atau mungkin teman-teman punya teman seller nih yang juga aktif yang suka ngobrol gitu. Itu bisa juga dijadikan admin di live streaming teman-teman gitu. Jadi teman-teman jangan langsung mikir aduh saya harus cari host berbeda nih, itu nggak perlu teman-teman ya, teman-teman bisa cari yang terdekat dulu di teman-teman gitu. Lalu teman-teman bisa persiapan rundown atau susunan acara nih, apa aja yang akan dibahas, kemudian mungkin ada giveaway atau teman-teman mau kasih quiz-quiz, itu bisa juga teman-teman selama sesi live streaming. Kemudian yang keempat, persiapan operasional. Persiapan operasional itu apa? Nah, jadi kalau untuk persiapan operasional itu pastinya handphone teman-teman ya, atau satu device untuk membantu teman-teman melakukan live streaming. Kedua, baterainya kalau bisa full teman-teman 100%, biar nggak berhenti di tengah jalan karena baterainya habis. Kemudian kuotanya juga teman-temannya disiapkan. Jadi nggak patah-patah saat teman-teman membawa live streaming teman-teman. Sorry jadi kebawa nih. Kemudian untuk live streaming di sini teman-teman ya bisa selalu mengingatkan para penonton ini kalau para penonton ini bisa mendapatkan promosi pengiriman gratis. Jadi nggak ada ongkos kirim teman-teman ya, bisa mendapatkan free ongkos kirim gitu. Kemudian juga banyak juga nih para penonton mungkin yang belum pernah check out atau belum pernah berbelanja di TikTok Shop, itu bisa menggunakan kupon pengguna baru teman-teman ya, yang pastinya juga akan menambahkan diskon tambahan gitu ya untuk para pengguna baru di TikTok Shop. Lalu teman-teman di sini juga selama membahas live streaming, teman-teman bisa memberitahukan audiens untuk membeli produk teman-teman di TikTok Shop dan mengingatkan untuk menyelesaikan transaksi dan membayarnya. Gitu.
Lalu sebelum live streaming di sini teman-teman bisa mempersiapkan teaser atau informasi gitu ya. Teman-teman bisa sebar informasi 7 hari sebelum live streaming. Teman-teman bisa menggunakan countdown sticker dan juga memasukkan ke live event teman-teman. Gitu. Kemudian teman-teman di sini aku juga mau kasih info nih teman-teman ya tentang hal-hal yang perlu teman-teman persiapkan sebelum live streaming. Jadi sebelum live streaming di sini ada juga yang perlu teman-teman persiapkan. Contohnya, seminggu sebelumnya teman-teman juga udah harus tahu nih, udah teman-teman pilih siapa yang akan muncul di kamera gitu, siapa yang akan menjadi pembawa acaranya teman-teman. Kemudian siapa yang akan mendampingi pembawa acaranya sebagai admin dan juga operasional atau admin lainnya yang akan membantu kebutuhan-kebutuhan pembawa acara dan juga mungkin admin gitu ya. Kemudian di sini teman-teman juga harus komunikasi nih dengan hostnya atau pembawa acaranya ya gimana tentang produk yang teman-teman akan bahas, harga promonya, kemudian juga mungkin list produk yang mau dibahas apa aja dan juga susunan acara yang akan teman-teman bawa selama live streaming seperti itu. Lalu di H-7 itu juga di 7 hari sebelum teman-teman live streaming teman-teman bisa mempersiapkan produk atau SKU preparation teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menampilkan produk-produk yang sudah teman-teman daftarkan untuk flash deal atau flash sale teman-teman ya, untuk mendorong lebih banyak audiens untuk check out gitu teman-teman. Lalu di bagian kedua, teman-teman bisa pilih produk baru dan juga produk-produk yang keuntungannya cukup tinggi teman-teman ya, gitu. Jadi nggak cuma banting harga, tapi juga memberikan variasi produk lainnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman di sini juga bisa mendapatkan untung pastinya teman-teman ya dengan kenaikan order yang masuk ke toko teman-teman saat live streaming seperti itu. Lalu 3 hari sebelumnya teman-teman bisa persiapkan tempat teman-teman ingin melakukan live streaming gitu ya. Nah, di sini mungkin ada yang bingung, Kak, aku nggak punya ini studio sendiri, gimana ya gitu. Ini teman-teman jangan khawatir. Nah, ini yang penting teman-teman bisa menunjukkan pembawa acara dengan baik gitu ya. Jadi teman-teman bisa mungkin mempersiapkan meja gitu ya, teman-teman bisa taruh handphonenya, bisa disandarkan gitu teman-teman ya. Lalu teman-teman bisa muncul gitu ya si pembawa acara ini yang penting muncul dan bisa menunjukkan produk dengan baik gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman yang punya warehouse atau punya gudang itu juga bisa teman-teman ya jadi background atau tempat di mana teman-teman bisa melakukan live streaming juga. Yang penting ada pembawa acara dan produk yang dibahas teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman cuma diem aja, cuma menunjukkan apa yang terjadi, itu juga nggak akan masuk teman-teman ya. Karena ya penonton juga bingung, ini apa ya yang ditonton, ini lagi bahas apa sih gitu. Jadi tetap harus ada yang membawa acaranya teman-teman ya gitu. Ini mau ganti-gantian juga adminnya nggak apa-apa teman-teman. Yang penting ada yang membahas atau ada yang berbicara nih ke para penonton. Seperti itu. Lalu H-2 teman-teman bisa mempromosikan live streaming melalui short video gitu teman-teman. Ini kalau teman-teman mau di screenshot juga boleh teman-teman ya, biar teman-teman nggak lupa. Ini untuk persiapan sebelum live streaming teman-teman. Lalu saat live streaming, di sini juga ada yang bisa teman-teman siapkan nih ya. Yang pertama di sini teman-teman untuk presentasi host atau pembawa acara yang akan membahas tentang produk yang teman-teman jual gitu. Jadi pembawa acara pun juga udah harus tahu nih, oh kita akan membahas tentang kerudung instan gitu. Kerudung instan nih kelebihannya apa, cara pakainya seperti apa, harganya berapa, kemudian juga pilihan warnanya berapa banyak gitu. Jadi pembawa acara pun harus tahu gitu ya untuk produk yang akan dibahas teman-teman gitu. Kemudian pembawa acara pun juga harus membaca komentar teman-teman ya biar nggak cuma ngomong sendiri, tapi ngobrol langsung dengan para penonton melalui kolom komentar. Lalu selama live streaming berjalan juga teman-teman bisa menambahkan gimmick teman-teman ya dengan teman-teman memberikan penawaran-penawaran spesial atau flash sale terbatas teman-teman ya untuk harga-harga spesial hanya saat sesi live streaming seperti itu. Oke, untuk suara saya terdengar aman teman-teman ya. Semoga suara saya nggak kecil. Oke, ini saya coba dekatkan teman-temannya untuk mikrofonnya.
Lalu teman-teman nggak cuma ngomong doang, nggak cuma ngobrol aja selama live streaming, tapi teman-teman juga harus memberikan layanan pelanggan untuk para penonton dengan baik, teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung jawab gitu. Kalau misalkan ada yang nanya, oh mungkin botol ini warnanya apa aja gitu. Kemudian ini berapa liter? Oh ini 1 liter Kak, ukurannya sekian, bisa gampang dibawa gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung merespon apa yang penonton tanyakan seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman setelah live streaming teman-teman juga ada beberapa hal yang bisa teman-teman perhatikan ya. Setelah live streaming pastinya teman-teman juga pengen tahu dong dari mana nih penonton yang rame gitu teman-teman. Nah ini teman-teman bisa cek ya data traffic teman-teman gitu. Kemudian seberapa banyak penonton yang masuk ke live streaming teman-teman, seberapa banyak yang akhirnya check out dari live streaming teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa melihat kembali komentar-komentar yang masuk gitu ya. Jadi nanti di sesi live streaming selanjutnya teman-teman bisa tahu nih apa ya yang suka ditanyakan sama pembeli itu apa sih gitu. Karena sebenarnya untuk live streaming ini teman-teman ya, teman-teman nggak perlu pusing untuk aduh susunan acaranya gimana. Karena di sini yang teman-teman perlu lakukan adalah hal-hal yang terus berulang. Teman-teman akan kembali menyapa penonton yang baru masuk atau mengingatkan para pembeli untuk check out, mengingatkan untuk melakukan pembayaran. Sebenarnya kita selingin sama hal-hal seperti itu aja, teman-teman ya. Kita dibawa ngobrol aja santai dengan para penonton live streaming teman-teman. Gitu. Kemudian di post live promo juga teman-teman nih mungkin kalau teman-teman melakukan lelang atau teman-teman melakukan giveaway atau ada quiz teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa mengumumkan pemenang melalui short video gitu. Jadi bisa dicek lagi oleh para penonton. Dan juga yang pastinya itu ada layanan pelanggan teman-teman ya untuk memproses pesanan yang masuk setelah live streaming dan juga mengingatkan para pembeli untuk menyelesaikan pembayaran gitu teman-teman biar langsung dikirim pesanannya gitu. Oke, nah ini kita masuk ke sesi di mana apa yang harus teman-teman lakukan dan apa yang tidak dianjurkan untuk dilakukan. Yang pertama, selama live streaming teman-teman harus dianjurkan untuk menggunakan pin produk atau menyematkan produk paling atas gitu teman-teman ya untuk memudahkan para penonton untuk cek produk teman-teman dan juga melakukan check out gitu. Lalu teman-teman bisa melakukan live streaming dengan durasi minimal 60 menit secara non-stop gitu ya teman-teman. Nah kenapa 60 menit Kak gitu? Kayaknya lama banget Kak 60 menit. Nah ini teman-teman bisa dibayangkan ya teman-teman nih mungkin di 5 menit pertama teman-teman nunggu penonton masuk dulu, terus kemudian teman-teman share link lagi. Jadi sebenarnya bisa disesuaikan dengan susunan acara yang mau teman-teman buat gitu. Ya, yang penting teman-teman bisa coba mungkin pertama-pertama 60 menit dulu. Nanti kalau udah nyaman, udah tahu gimana enaknya bahasannya seperti apa, teman-teman baru naik lagi ke 2 jam gitu, teman-teman. Lalu teman-teman bisa menampilkan dan melakukan review minimal 6 produk gitu. Nah ini kenapa 6 produk? Karena teman-teman bisa membahas satu produk selama 10 menit gitu teman-teman ya pembahasannya. Jadi 60 menit tuh nggak cuma teman-teman ngobrol doang, tapi teman-teman juga membahas produk yang teman-teman punya gitu. Lalu teman-teman kalau misalkan membutuhkan susunan acara atau rundown juga boleh disiapkan. Lalu cue card atau catatan teman-teman ya tentang poin-poin apa aja yang mau teman-teman sampaikan ke para penonton. Dan juga jika teman-teman memiliki konsep gitu ya untuk melakukan live streaming juga boleh. Oh, mau diselipin giveaway, mau dibikin lomba pantun, itu bisa teman-teman ya. Bisa disesuaikan dengan susunan acara yang ingin teman-teman buat gitu. Lalu anjurkan teman-teman untuk menghabiskan waktu terlalu lama untuk mereview satu produk ya. Jadi kita sarankan untuk menyediakan 5 sampai 10 menit untuk mereview tiap produk. Contohnya saya akan membahas ini nih. Oke, akan fokus menunjukkan produk ini selama 10 menit aja gitu. Lalu 10 menit selanjutnya saya ganti ke produk buku nih gitu teman-teman ya. Bisa disesuaikan lah dengan produk-produk yang teman-teman miliki. Kemudian di sini fokus utamanya adalah untuk fokus utama dari live stream TikTok ini untuk melakukan review dan promosi produk teman-teman ya. Jadi selama durasi live streaming yang sudah teman-teman tetapkan, teman-teman coba untuk mempromosikan, memberikan review, mendemonstrasikan gitu ya
untuk para penonton pun juga tahu gitu ya produknya cara menggunakannya seperti apa gitu teman-teman ya. Jadi pastikan fokus untuk melakukan promosi produk gitu teman-teman. Karena kalau teman-teman cuma kasih orang lalu lalang lagi packing, lagi menunjukkan produk tanpa ada yang ngajak ngobrol, itu juga nggak bisa mendatangkan penjualan teman-teman ya. Jadi memang harus ada yang memandu gitu. Lalu juga teman-teman diharapkan untuk tidak melanggar panduan komunitas TikTok gitu. Nah untuk pelanggarannya nanti mungkin bisa teman-teman cek juga nih di Seller University. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke meningkatkan traffic live streaming, mungkin Kak Tifa kita lihat nih pertanyaan dari teman-teman atau ada yang bisa kita bahas ya? Iya, bener banget nih Kak. Untuk saat ini tuh ternyata udah terkumpul 64 pertanyaan nih. Jadi banyak banget ya Kak ya. Wah mantap nih, seneng deh kalau semangat-semangat kayak gini kan kita juga seneng ya bahasnya ya. Iya, bener. Padahal udah siang gini ya, tapi masih semangat ternyata teman-teman untuk belajar Betul. ya. Bertanyanya boleh lebih dari satu nggak Min? Kak Agung, boleh ya Kak ya? Ini masih Boleh. 2 materi ya Kak ya. Jadi untuk Betul. materi setelah ini boleh lagi kalau ada pertanyaan. Betul. Nah, ini kita pilih pertanyaan yang paling nyambung sama bahasan kita sebelumnya, teman-teman ya, biar sejalan Oke. juga kita gitu. Oke. Em, Oke, mungkin pertanyaan ini nih Kak, ternyata banyak banget teman-teman yang bingung gitu, harus jam berapa mereka melakukan live streaming gitu. Kira-kira gimana Kak? Oke, nah untuk jamnya ini teman-teman ya, kita sebenarnya nggak bisa menyebutkan jam sekian, jam 1 sampai jam 2 itu nggak bisa teman-teman ya, karena pastinya ada target pasar teman-teman sendiri gitu ya. Contohnya teman-teman menjual produk-produknya di sini produk rumah tangga gitu. Teman-teman bisa sesuaikan nih. Biasanya ibu rumah tangga tuh lengangnya di jam berapa? Oh, mungkin saat anak-anaknya lagi sekolah gitu ya. Teman-teman ya. Bisa mungkin jam 11 atau jam 10 sampai jam 11 gitu saat para ibu-ibu rumah tangga atau targetnya teman-teman ini lagi kosong gitu ya sekiranya atau mungkin targetnya teman-teman di sini para pekerja gitu ya, mungkin teman-teman yang menjual produk-produk fashion seperti blazer, kemudian baju-baju kerja. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan. Oh, mereka mungkin lagi kosong sekitar jam 7 sampai jam 8 malam nih setelah bekerja. Itu bisa disesuaikan lagi. Jadi teman-teman juga udah harus tahu nih produk yang akan teman-teman bahas seperti itu. Oke, satu lagi pertanyaan ya Kak ya. Oke, boleh. Kita cari dulu nih, karena banyak banget ya. Ini udah ada 60-an nih. Oke. Aku sambil minum juga ya teman-teman ya. Iya, bernafas dulu Kak, bernafas dulu. Ini kayaknya semangat banget sampai ini ya, haus ya. Iya, karena tadi senang banget nih bisa ngobrol sama teman-teman juga di sini gitu. Atau mungkin kita bisa next dulu ya ke materi selanjutnya lalu ya Kak Tifa ya. Oke, boleh ya, karena waktunya Cukup juga mepet nih. terlalu, iya. Oke, Oke, kita oke lanjut kita dulu lanjut teman-teman. dulu ya teman-teman. Sorry. Oke kita lanjut. Lalu untuk meningkatkan traffic live streaming, tadi juga aku lihat nih ada pertanyaan, Kak gimana sih caranya biar banyak penontonnya? Kak penontonnya nggak banyak nih gitu. Nah akan kita bahas teman-teman ya di sini. Jadi teman-teman untuk mendapatkan traffic atau mendapatkan banyak penonton, di sini teman-teman bisa mempromosikan live streaming teman-teman atau memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang live streaming teman-teman. Nah, ini boleh banget teman-teman screenshot nih untuk susunan waktunya biar teman-teman juga nggak bingung gitu ya. Di sini teman-teman bisa membuat jadwal posting untuk memposting short video atau video pendek tentang live streaming teman-teman di H-7 dan H-2. Nah, ini kenapa sih kita pengen teman-teman memposting gitu ya? Karena semakin teman-teman aktif di TikTok itu pastinya juga toko teman-teman juga akan muncul gitu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa rajin-rajin posting-posting short video, bisa boleh sering-sering live streaming, itu bisa banget teman-teman ya untuk menunjukkan keaktifan teman-teman di TikTok Shop gitu.
Nah, seperti apa sih konten yang bisa teman-teman buat untuk short video? Di sini teman-teman bisa buat sekreatif mungkin, teman-teman bisa menampilkan gimmick atau konten-konten yang lagi viral gitu teman-teman ya. Ini bisa disesuaikan. Nah, teman-teman pasti juga sering scroll-scroll FYP teman-teman ya, atau for you page gitu. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan dengan konten-konten yang ingin teman-teman buat untuk menarik perhatian audiens. Lalu di akhir short videonya teman-teman berikan informasi tentang penawaran spesialnya dan juga jadwal live streaming teman-teman gitu ya. Di sini ada elemen-elemen yang harus teman-teman masukkan nih di short videonya, mulai dari judul live streaming, kemudian menambahkan event dan countdown sticker, meng-highlight informasi atau memberikan informasi tentang live streamingnya, seperti promosi produk yang akan dibahas gitu ya teman-teman. Lalu ajak kan untuk follow TikTok teman-teman juga ya, biar followers juga nambah teman-teman gitu. Lalu juga mengajak para audiens ini untuk update aplikasi TikTok biar bisa langsung berbelanja menggunakan TikTok. Lalu juga bisa menambahkan informasi-informasi yang menurut teman-teman ini penting untuk teman-teman tambahkan di short video teman-teman gitu. Kemudian, gimana sih cara mempersiapkan live streaming gitu? Nah, ini kita masuk ke operasional teman-teman ya. Di sini mungkin tadi kita udah secara materi gitu ya tentang live streaming, boosting, kemudian promosi gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan atau teman-teman siapkan untuk melakukan live streaming. Yang pertama, teman-teman harus melakukan riset, kemudian perencanaan dan eksekusi. Ini akan kita bahas satu persatu, teman-teman ya. Jadi untuk melakukan riset di sini teman-teman tuh udah harus tahu nih ya seperti apa produk yang teman-teman jual gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang menjual produknya produk fashion, pasti juga teman-teman pengen menjaring audiens atau menjaring penonton juga produk teman-teman yang suka produk-produk fashion. Jadi nggak mungkin dong munculnya ke teman-teman yang suka otomotif gitu. Karena ini pasti beda teman-teman ya preferensinya atau keinginan atau kesukaannya gitu. Jadi teman-teman juga udah harus tahu dulu nih produk apa yang teman-teman jual dan gimana teman-teman pengen diketahui oleh para penonton teman-teman. Oke, contohnya di sini teman-teman menjual produk jilbab instan gitu. Di sini teman-teman pengen brandingnya adalah produk premium tapi harga terjangkau gitu. Ini bisa teman-teman kulik lagi gitu ya, gimana sih cara biar menunjukkan nih kalau produk itu tuh premium gitu, tapi harganya terjangkau gitu teman-teman. Ini bisa teman-teman kulik lagi gitu. Jadi teman-teman harus mengenali diri teman-teman dan mengenali produk yang teman-teman jual gitu. Karena saat teman-teman udah tahu nih produk apa yang teman-teman jual, pasti juga enak teman-teman ya memberikan reviewnya, kemudian juga memberikan seperti apa sih benefitnya atau kegunaan produk-produk yang teman-teman miliki. Lalu teman-teman juga udah harus tahu nih keunggulan produk-produk yang teman-teman jual apa. Oh, nggak cuma murah, tapi produknya bagus, bahannya tebal, nggak nerawang. Itu bisa juga teman-teman tambahkan sebagai keunggulan-keunggulan di produk teman-teman. Lalu juga fokus ke relevansi. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan ya dengan konten-konten yang bisa teman-teman buat. Karena kita tahu ya di TikTok tuh ada banyak banget konten-konten yang bisa teman-teman gunakan gitu. Contohnya teman-teman mau buat komedi itu boleh teman-teman atau parodi gitu. Atau teman-teman mau buat konten-konten yang joget-joget atau ngikutin challenge itu juga bisa teman-teman. Bisa disesuaikan dengan target yang teman-teman tuju gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk persiapan dan syuting live-nya teman-teman. Nah, untuk persiapan yang pertama, di sini teman-teman bisa siapkan tema gitu. Kalau teman-teman mungkin punya waktu luang ya, teman-teman bisa mempersiapkan tema. Nah, ini sini contohnya teman-teman bisa buat contohnya masak bersama Farah gitu. Nah, jadi selama sesi tema ini juga ini teman-teman akan menunjukkan memang teman-teman akan memasak gitu ya. Teman-teman bisa sesuaikan juga nih produk-produknya apa aja. Oh, saya mau jual produk bakso aci instan gitu. Nah, ini akan kita masak nih saat sesi live streaming sambil review, sambil menunjukkan cara memasaknya gitu teman-teman ya. Dan juga sesuaikan juga nih background-nya dengan tema yang ingin teman-teman bawa gitu. Kemudian kedua di sini ada key selling points-nya atau poin-poin penting dari produk-produk yang teman-teman jual. Nah, di sini key selling points itu apa sih? Jadi ada nama barang, kemudian keunikan, packaging-nya, kegunaannya seperti apa, ini bisa digunakan untuk siapa dan cara pakainya seperti apa. Nih contohnya mungkin
tempat minum ini. Nah, ini nama tempat minumnya itu adalah botol 1 liter. Oh, di sini ada reminder-nya nih, biar nggak lupa minumnya gitu. Ini beda, warnanya ombre teman-teman ya, gradasi gitu. Kemudian juga ini dipakai untuk siapa, cara pakai seperti apa. Itu bisa teman-teman fokuskan untuk produk-produk yang teman-teman bahas selama live streaming. Lalu teman-teman bisa menggabungkan poin-poin ini untuk teman-teman bahas lagi saat sesi live streaming. Kemudian teman-teman bisa mempersiapkan skrip atau konten yang akan teman-teman bahas gitu ya. Jadi pastinya teman-teman harus punya produk yang akan dibahas dan juga latar belakang yang cukup jelas. Kalau teman-teman mungkin, aduh Kak, kayaknya rumah aku berantakan gitu. Nggak apa-apa teman-teman, bisa disesuaikan dengan mungkin tembok putih atau tembok polos gitu teman-teman ya. Lalu usahakan juga terang teman-teman. Ini teman-teman mungkin belum punya ring light, nggak apa-apa. Teman-teman bisa live streaming saat siang hari teman-teman. Dengan cahaya matahari pun juga itu sebenarnya cukup menunjukkan warna asli teman-teman ya gitu, dan pastinya tidak blur teman-teman. Gitu. Lalu teman-teman juga diharapkan untuk bisa si live streaming juga nggak membosankan ya untuk para penonton gitu teman-teman. Nah, lalu selanjutnya setelah teman-teman sudah mempersiapkan ya tempatnya, kemudian device-nya, temanya, dan produknya, teman-teman bisa membuat video promosi live. Ini udah saya berapa kali sebut nih kalau teman-teman bisa menggunakan video pendek atau short video ya. Di sini teman-teman contohnya mau buat sesi live streaming tentang make up. Nah, ini tutorial make up teman-teman bisa tambahkan di short video. Oh, short video ini kita tutorial make up yang akan ditunjukkan adalah produknya ada foundation, ada blush on, ada lipstick gitu teman-teman ya. Itu bisa jadi salah satu contoh konten short video yang bisa teman-teman tambahkan gitu. Jadi teman-teman bisa upload di H-7, H-3 dan H-1. Jadi kita pengen teman-teman juga aktif nih menggunakan short videonya gitu. Lalu teman-teman bisa mempersiapkan perlengkapan live sesuai dengan skrip yang sudah teman-teman susun. Pastikan koneksinya cepat teman-teman ya, dan juga produk-produk yang sudah teman-teman siapkan ini teman-teman udah tahu produknya seperti apa. Contohnya di sini kalau saya tuliskan di sini adalah blender gitu. Nah, di sini saat sesi live streaming kita bisa demonstrasikan cara menggunakan blender tanpa dicolok tuh gimana sih gitu. Oh, tinggal masukin aja nih buahnya, tambahin air, lalu kita langsung klik aja, itu langsung bisa di blender teman-teman gitu. Lalu di sini teman-teman bisa persiapkan handphone atau kamera atau laptop ya dengan keadaan baterainya juga penuh. Kemudian pencahayaan yang baik dengan cahaya atau sinar matahari teman-teman ya. Lalu kalau teman-teman ingin menggunakan mikrofon atau earphone juga boleh nih, kayak saya juga pakai earphone biar suaranya juga terdengar jelas teman-teman ya, gitu. Oke, kemudian tadi saya juga sudah singgung tentang membuat skrip. Nah, di sini teman-teman boleh banget di screenshot nih biar teman-teman juga nggak lupa ya untuk membuat screenshot di sini membuat skrip di sini teman-teman bisa membuat pembukaan 10 menit, lalu antara pembukaan dan pengenalan produk teman-teman bisa infokan tentang giveaway di akhir sesi gitu. Jadi para penonton pun juga akan stay di toko teman-teman. Lalu nanti teman-teman bisa mengenalkan produk dan review produknya, memberikan promosi dan tawaran spesial. Lalu penutupnya adalah dengan memberikan giveaway, kemudian mengingatkan untuk check out, dan juga selalu mengingatkan untuk transaksi teman-teman ya, gitu ya. Jadi kalau untuk giveaway ini bisa diinformasikan di depan, di tengah, atau juga di akhir teman-teman, gitu. Oke, kita lanjut. Untuk pengenalan dan review produk, di sini teman-teman juga boleh screenshot nih biar tidak terlewat kalau penggunaan fitur pin produk ini akan menampilkan produk teman-teman ini teratas di 30 detik pertama gitu. Jadi teman-teman harus pastikan ya untuk selalu mengganti pinnya juga. Kemudian teman-teman harus bisa menjelaskan informasi umum terkait produk yang teman-teman miliki. Keuntungannya apa, harganya berapa, variasinya. Gitu teman-teman bisa difokuskan. Lalu teman-teman bisa menjabarkan fitur dan keunggulan produknya, dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penonton gitu teman-teman. Lalu bisa menyampaikan juga tanggapan positif dan testimoni yang udah masuk ke toko teman-teman nih gitu. Lalu teman-teman bisa menjelaskan harga aslinya berapa, harga promonya berapa, dan penawaran lainnya selama sesi live streaming. Lalu juga jangan lupa untuk mendemonstrasikan cara penggunaan produk gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini untuk membuat tempat
live streaming di sini teman-teman ada dua pilihan yang bisa teman-teman gunakan juga dengan setting fisik, yaitu teman-teman bisa mempersiapkan sofa, mempersiapkan mungkin backgroundnya seperti apa. Nah ini mungkin cenderung cukup mahal teman-teman ya peralatannya. Jadi kita bisa rekomendasikan teman-teman untuk menggunakan virtual setting. Jadi teman-teman nggak perlu selalu mengganti properti di belakang, tapi teman-teman bisa menggunakan backdrop polos aja. Atau kalau teman-teman mau pakai green screen, ya seperti di sini warna hijau, itu juga boleh teman-teman ya, untuk membantu teman-teman dalam melakukan live streaming teman-teman. Kalau mau di screenshot juga boleh banget teman-teman ya. Ini kita lanjut dulu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya untuk live streaming di sini teman-teman juga bisa disesuaikan ya. Kalau di sini ada referensi setup-nya, bisa di ruang tamu dengan duduk di sofa. Yang penting teman-teman bisa ngobrol langsung di depan handphone dan menunjukkan produk dengan baik gitu teman-teman ya. Gitu. Kemudian untuk props-nya atau properti yang bisa teman-teman gunakan, boleh pakai kecrekan nih teman-teman. Nanti adminnya bisa pakai kecrek-kecrek saat para pembawa acara sedang membawakan acara gitu, boleh teman-teman. Kemudian boleh ditambahkan juga papan harganya untuk memberikan informasi harga diskonnya, kemudian juga susunan acaranya kalau teman-teman membutuhkan, dan juga cue card. Seperti itu, biar juga udah tahu nih poin-poinnya seperti apa. Kemudian di sini ada referensi untuk shot kameranya, teman-teman ya. Di sini ada tight shot, dengan yang paling sering digunakan memang tight shot, teman-teman ya, atau fokus nih. Langsung di setengah badan pembawa acara, produk langsung difokuskan depan mata, dan juga lebih dekat teman-teman ya. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan medium shot ya, dengan bisa masuk 2 atau 3 orang pembawa acara gitu ya. Jadi semacam talk show teman-teman ya di sesi live streamingnya gitu. Nah ini bisa disesuaikan lagi dengan area atau spot yang teman-teman miliki. Yang penting terang, bisa menunjukkan produk dengan baik, dan teman-teman juga leluasa gitu untuk ngobrol dengan para penonton. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini mungkin teman-teman ada juga nih yang udah sering live streaming pakai handphone. Ada yang ada juga yang bertanya, Kak bisa nggak sih live streaming pakai laptop gitu? Karena kalau di laptop kameranya lebih bagus gitu. Nah ini bisa juga teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan OBS atau Open Broadcaster Software. Nah ini adalah salah satu software atau perangkat lunak yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan live streaming. Ya, menggunakan ini bisa di Mac, bisa di Windows dan juga Linux. Nah, di sini kenapa teman-teman dianjurkan menggunakan OBS? Karena nanti penjual bisa melakukan langsung di laptop, kemudian bisa langsung dihubungkan ke perangkat video dan audio yang lebih profesional, teman-teman ya, bisa menggunakan kamera berbeda juga dan juga mikrofon berbeda untuk meningkatkan pengalaman menonton. Lalu juga penjual juga bisa membuat spanduk dan dekorasi untuk streaming. Tapi ada persyaratan ya teman-teman ya untuk menggunakan Open Broadcaster Software ini, yaitu harus memiliki setidaknya 10.000 followers, dan juga jika teman-teman sudah mencapai 10.000 followers lalu teman-teman pengen pakai ini OBS, bisa langsung menghubungi tim TikTok untuk mengaktifkan fitur OBS. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu teman-teman ya. Ini masuk ke live streaming strategi teman-teman. Nah, di sini untuk live streaming strategi ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama yaitu adalah perencanaan konten. Nah, di sini bisa dipecah lagi teman-teman ya, ada tema dan durasi. Nah, untuk tema teman-teman bisa sesuaikan tema dan konsep unik yang ingin teman-teman bahas selama live streaming gitu. Kalau teman-teman yang menjual makanan mungkin bisa buat setiap hari Sabtu masak bareng Kak Ninin gitu. Itu boleh teman-teman ya. Jadi para penonton pun juga udah tahu nih kegiatannya seperti apa gitu. Jadi selama sesi masak-masak ini teman-teman bisa menunjukkan produk-produk yang teman-teman jual gitu. Atau teman-teman mungkin mau buat di tema-tema seperti Hari Ibu, Hari Libur Nasional, Valentine, Lebaran, atau mungkin nih paling dekat nanti ada puasa teman-teman. Kalau teman-teman mau buat sesi ngabuburit bareng, itu boleh banget loh teman-teman ya, buat ide konten teman-teman nih atau ide live streaming teman-teman nanti. Jadi pasti banyak juga ya penonton-penonton yang lagi nunggu buka puasa ngabuburitnya buka TikTok teman-teman gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan tema yang ingin teman-teman buat. Kemudian untuk durasinya, tayangan live stream ini untuk program e-commerce TikTok diwajibkan berdurasi minimal 60 menit ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan susunan acara yang ingin teman-teman bawakan. Gitu. Lalu untuk perencanaan konten di sini teman-teman ya ada juga pesanan yang menampilkan produk teman-teman ya. Jadi
teman-teman bisa review atau teman-teman bisa ulas kembali nih produk-produk yang sudah teman-teman punya, penjualan teman-teman juga gitu ya. Yang pertama di sini ada tipe instant kill ya, dengan popularitasnya yang cukup populer, harganya kompetitif, tapi stoknya terbatas, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa masukkan ke flash deal atau flash sale karena terbatas, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman berikan saat sesi awal live streaming. Kemudian kedua ada top selling atau produk-produk yang sangat populer dengan harga yang kompetitif dan tapi stoknya lumayan banyak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa menarik perhatian calon pembeli untuk membangun kredibilitas juga dan juga lebih tahu gitu ya seperti apa sih produk-produk yang dijual oleh teman-teman. Ini teman-teman bisa bahas di pertengahan dan akhir live streaming gitu. Lalu yang ketiga di sini ada super discount, teman-teman, dengan popularitasnya cukup populer dan harga yang sangat kompetitif tapi stoknya paling banyak. Nah, di sini tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan dari para penonton dan juga teman-teman ya sebagai pembeli dan juga nantinya bisa diskon ini teman-teman bisa memberikan penawaran khusus untuk para pembeli di sesi akhir dan penutupan live streaming. Lalu teman-teman untuk perencanaan kontennya nih di daftar produknya, nah ini teman-teman boleh screenshot juga nih biar bisa teman-teman baca-baca lagi juga nanti ya. Kalau untuk pemilihan produknya teman-teman bisa sesuaikan dengan key selling points atau poin-poin penjualannya gitu teman-teman, poin-poin penting dari produknya gitu. Nah, ini contohnya saya menjual produk tas gitu ya, tas laptop tahan banting gitu. Nah, key selling points-nya apa? Tas laptop cukup besar tapi tahan banting, tahan air, mau dibawa naik kereta, mau naik motor, nggak akan rusak. Itu akan menjadi key selling points-nya teman-teman ya, yaitu besar, muat banyak, tahan banting, dan tahan air. Itu teman-teman bisa selalu bahas gitu ya, teman-teman bisa selalu tekankan saat mempromosikan produk tersebut gitu ya. Jadi teman-teman bisa fokuskan lagi ke produk-produk yang teman-teman pilih yang akan teman-teman bahas. Seperti itu. Nah, kalau di sini contohnya ya teman-teman ada produknya waterproof eyeliner atau produk makeup teman-teman ya untuk penggunaan makeup sehari-hari. Menggunakannya di area mata dengan selling points-nya waterproof, tahan lama sepanjang hari, tersedia di berbagai macam warna dan mudah dibersihkan. Ini bisa disesuaikan dengan produk-produk yang teman-teman miliki. Makanya memang sangat penting teman-teman ya untuk tahu produk-produk yang teman-teman jual gitu. Lalu di sini teman-teman, nah kalau ini lebih ke operasional teman-teman ya untuk pembagian tugas gitu ya dengan para admin dan juga para pembawa acara gitu. Jadi yang pertama di sini mungkin hostnya mau 1 atau 2 orang. Ini teman-teman bisa sesuaikan ya. Bisa orang-orang yang bisa ngajak para penonton agar stay gitu. Kemudian yang memang cukup menarik ya, yang cantik gitu. Atau mungkin yang suka ngobrol, yang lucu itu bisa teman-teman sesuaikan ya. Jadi nanti host 1 nih nanti akan memperkenalkan atau melakukan review produk. Lalu nanti di host 2 nih nanti akan yang mengingatkan, ayo kita check out. Ayo jangan lupa dibayar, bisa langsung dikirim hari ini gitu teman-teman ya. Atau mungkin yang satu fokus mempromosikan produk, mendemonstrasikan produk, yang satu fokus untuk menyapa para penonton. Karena sebenarnya para penonton ini suka disapa teman-teman ya. Contohnya, oh Kak Latifa masuk, halo Kak Latifa, selamat datang. Kita lagi bahas produk ini nih gitu. Jadi setiap ada yang masuk teman-teman bisa langsung sapa gitu teman-temannya biar bisa nyambung juga nih dengan para penonton gitu. Lalu yang kedua yaitu adalah peran sebagai asisten, yaitu untuk membantu host dalam menyiapkan propertinya, menyiapkan produk yang akan dibahas dan juga membantu operasionalnya. Seperti itu. Nah, ini bisa juga pilih admin-admin yang juga cukup teratur dan bisa memperhatikan detail teman-teman ya. Seperti itu. Nah, berikut adalah materi yang kita bahas hari ini nih Kak Latifa. Mungkin boleh kita baca pertanyaan dari teman-teman juga setelah ini? Oke, makasih banget ya Kak Anin ya udah menjelaskan banyak banget mengenai live streaming. Kemudian kita langsung ke pertanyaan ya, karena banyak banget teman-teman yang tanya nih, yang pasti penasaran aja tentang live streaming. Oke, boleh banget. Oke, ternyata ya Kak ya, teman-teman nih banyak yang tanya kenapa penonton live-nya itu menurun gitu seiring dengan berjalannya waktu nih. Kira-kira kenapa Kak ya? Di jam pertama itu banyak gitu ya, tapi jam kedua itu turun nih gitu. Gimana sih caranya Oke. mengatasi ini?
gitu. Oke, mungkin di sini lebih ke boosting gitu teman-temannya, gimana sih caranya Boosting, biar benar. para penonton itu stay gitu, biar tetap angkanya tetap banyak. Nah ini kalau teman-teman ngerasa saat viewersnya ini udah mulai menurun atau mulai drop teman-teman ya, sini teman-teman bisa mulai membahas hal yang paling sering ditanyakan oleh buyer. Contohnya, oh lagi bahas tentang produk tempat minum, oh ini kita bahas lagi, kita bahas lebih dalam lagi nih tentang produk yang kita jual gitu. Atau kita mulai baca komentar nih, oh mana sih yang belum kita jawab, mana sih yang belum kita bahas gitu teman-teman ya. Lalu teman-teman bisa memberikan penawaran menarik lagi, mengingatkan flash deal-nya lagi, dan menekankan nih kalau nanti di akhir sesi akan ada pengumuman giveaway atau ada hadiah-hadiah menarik untuk para penonton yang stay sampai akhir gitu teman-teman ya. Jadi di sini intinya untuk mempertahankan buyer agar stay di sesi live streaming hingga akhir itu, teman-teman bisa memberikan gimmick gitu di awal. Kalau akan ada special price, akan ada penawaran spesial dan juga ada giveaway di akhir sesi live streaming. Atau mungkin teman-teman di sini masih bingung, Kak, masa saya tiap hari giveaway gitu. Nggak gitu juga teman-teman ya. Ini bisa disesuaikan dengan sesi yang ingin teman-teman bawakan. Tapi mudahnya adalah teman-teman bisa mencoba menjawab pertanyaan dari para penonton. Bisa memberikan bahasan-bahasan yang sekiranya penonton suka gitu, Kak Tifa. Oke, Kak Ninin. Satu lagi atau gimana, Kak, ini? Oke, Pertanyaannya. boleh sih satu pertanyaan Satu terakhir lagi kali ya, ya. karena ini udah jam 3 nih ternyata. Iya, kita kelewatan 3 menit bahkan ya teman-teman ya, saking serunya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Karena banyak banget ya pertanyaan, jadi bingung nih, Kak. Iya, saking banyak kita senang sih sama antusias teman-teman dengan keramaian ini. Oke, ini pertanyaannya kayaknya gampang sih, cuman kayaknya teman-teman banyak nggak tahu ya. Apakah Oke. diperbolehkan nih live streaming jika tidak menggunakan produk ini? Udah nggak ya? Kalau nggak memegang Oke. produk gitu, nggak memperlihatkan produknya, kira-kira gimana ya, Kak ya? Oke, teman-teman sebenarnya ya kalau misalkan melakukan live streaming apalagi di e-commerce TikTok ini sebenarnya kita memang menganjurkan teman-teman untuk melakukan promosi produk teman-teman ya, karena kalau teman-teman hanya menunjukkan mungkin kegiatan sehari-hari di gudang gitu ya. Nah, ini kan kita juga penonton juga nggak tahu ya ini bahas apa sih gitu. Ini apa sih yang mau diobrolin di live streaming ini gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman ini pastikan sudah bisa mempromosikan karena kita juga pengen teman-teman nih penjualannya menaik teman-teman ya. Kemudian juga teman-teman bisa memaksimalkan penggunaan live streamingnya gitu. Jadi pastinya teman-teman di sini bisa bahas produk-produk yang teman-teman miliki gitu ya, karena kita juga pengen menyebarkan gitu ya, menginfokan produk yang kita jual tuh apa sih gitu, kenapa sih para pembeli harus beli gitu gitu sih Kak Tifa. Oke, jadi lebih kayak mempromosikan ya, jadi jangan sampai nggak memperlihatkan produknya, padahal karena mungkin produknya itu justru yang akan menarik perhatian dari buyer ya, Kak ya. Betul banget. Atau mungkin kalau tadi contohnya teman-teman mau bikin konsepnya masak-masak bareng, boleh teman-teman. Tapi itu kan teman-teman akan tetap menunjukkan produknya dong. Karena yang akan dijual itu adalah si produk makanan ini, teman-teman. Gitu. Jadi kita mau teman-teman bisa mendemonstrasikan produk yang teman-teman jual, bisa menunjukkan dan bisa teman-teman interaksi langsung dengan para penonton. Gitu. Oke, Kak Ninin. Kayaknya cukup sekian aja untuk pertanyaannya, teman-teman ya. Untuk yang belum kejawab, silakan langsung bisa ditanyakan ke teman-teman AM, atau kalau tidak ada teman-teman AM, langsung aja ke Facebook ya, Facebook grupnya TikTok, di TikTok Hood. Langsung aja nanti diklik ya yang ada di chat box ini, nanti linknya juga akan kami bagi. Dan jangan lupa untuk teman-teman selalu cek di Seller University, karena di situ materinya banyak banget ya teman-teman. Teman-teman bisa baca-baca, bisa mengembangkan gitu ya bakat teman-teman untuk berjualan kayak gitu sih. Oke, mungkin hari ini cukup sekian ya teman-teman. Selamat berjumpa lagi di hari Kamis ya Kak ya, jam 2 siang Betul. persis seperti saat ini. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Siang.